Fan. Tunggu. Ya, masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk, Bu? Oke, silakan duduk, Ivan. Terima kasih, Bu. Apa tuh, ada yang bisa Ibu bantu kan nih? Bu, saya boleh minta waktu Ibu sebentar? Boleh. Kok udah jam 2 sih, Van datang? Ibu udah mau pulang loh nih. Iya, Bu. Saya tadi ngerjain tugas dulu yang dikasih sama guru. Takutnya nggak kejar waktunya. Oke deh. Sih, Ibu sebenarnya masih pulang 1,5 jam lagi sih, Van. Cuman ada apa nih? Kan harusnya jadwal konseling kita hari Kamis. Kok Van udah datang aja? Kemarin saya hari Kamis nggak bisa konsen sama Ibu karena saya ada latihan marching band dari sore sampai malam, Bu. Oh, jadi waktunya Fanny maju ini ke hari Selasa. Emang kok kayaknya sering banget latihan sekarang? Karena kami ada event mau Imlek, Bu. Oh ada kok Imlek. Oh iya, tanggal 22 nanti kita bakal ada Imlek Iya. ya. Oh iya. Jadi apa nih yang mau disampaikan? Karena kan LKPD-nya harusnya 7 hari, tapi ini kan baru berapa hari sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 7 hari ya? Iya, 7 Tapi hari. kan harusnya seminggu ya, Van. Iya. Seharusnya besok diantar. Seharusnya besok ya. Ngomong-ngomong apa nih yang mau dibicarakan atau ada yang mau Fanny tanyain atau apa gitu? Kan kemarin saya kan sempat berkonseling sama Ibu. Nah, terus saya minta contoh-contohnya dan sikap saya. Karena kemarin kan karena Ibu yang manggil nih, kenapa Fanny bisa kayak gitu. Tapi kan kalau di yang kedua harusnya tuh hari Kamis ya kan. Iya. Tapi kan kalau di pertemuan yang kedua ini berarti kan memang keinginan Fanny sendiri. Terus ngomong-ngomong gimana? Kawan-kawan ada yang nanya nggak sih, Pak? Banyak yang tanya, Bu, Fanny kenapa ingin berkonseling? Banyak tanya kenapa Iya. masuk uang BK gitu ya? Ya, ada masalah apa? Mm-mm. Gak ada, aku pengen berkonseling aja sama Bu Ila karena ingin meluapkan rasa ini. Terus gimana respon kawan-kawannya? Pasti dikira kamu bermasalah ya? Iya, Bu. Oh, jadi kamu bilang apa akhirnya sama teman-teman? Saya bilang gak ada, saya ingin berkonseling, ingin ceritakan masalah-masalah saya supaya ada jalan keluarnya untuk perilaku saya. Berarti teman-temannya kepo lah ya, Fan ya. Iya. Kenapa mereka nanya-nanya? Jadi pikiran mereka tuh kalau Fan itu ada masalah lah ya. Terus gimana lagi setelah Fanny kasih tahu ke mereka? Baru kata kawan-kawan Fanny, gimana? Bu Ila ada marah-marah nggak? Emangnya Ibu sering marah-marah? Baru saya jawab, Bu, gini, Bu Ila baik kok, nggak ada marah-marah, cuman nasehatin yang baik aja. Terus? Kalau misalnya kalian mau ingin berkonseling nggak apa-apa. Terus apa respon teman-temannya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi kok nggak apa-apa kan? Oke, jadi mereka takutnya tuh Fanny ada masalah Iya. ya. Berarti itu kan bentuk sedikit bentuk kepedulian teman-teman ya, Fanny. Emang setahu Fanny nih, sebelum kita masuk nih ya, Fanny ya, Ibu mau tanya nih, emang setahu Fanny itu emang guru BK kayak mana sih sampai kalau teman-teman yang ngira tuh kalian tuh ada masalah baru bisa ke guru BK? Menurut Fanny, Bu? Iya, menurut Fanny dong, masa menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman, Ibu tanya sama teman-teman Fanny dong. Menurut Fanny tuh dulu kan ada kawan di sini, katanya guru BK itu galak. Apalagi Galak, pokoknya suka yang marah-marah ya gitu, Bu. Tapi semenjak saya konseling, Ibu baik aja, nggak ada marah-marah. Iya dong. Kan itu harusnya guru BK itu nggak boleh kayak gitu. Ntar kalau guru BK kayak gitu, gimana muridnya mau terbuka? Tapi selama ini Fanny nyaman kan sama Ibu menceritakan apapun itu? Alhamdulillah nyaman. Iya, karena gitu. Tugas guru BK itu sih, Fan, sebenarnya lebih kayak ke friendly. Kenapa friendly? Karena ketika kalian menyampaikan apapun itu, kalian tuh bisa terbuka kayak mana kalian sama teman. Kan banyak kan nih kan anak-anak SMP itu kan lebih sering curhatnya ke teman kan. Padahal sama teman itu belum tentu menemukan solusi. Nah, kalau sama guru BK yang mungkin di pikiran teman-teman itu yang galak, disiplin, polisi sekolah
sekolah, padahal kan nggak kayak gitu tuh. Sebenarnya guru BK itu temennya kalian loh, temannya kalian di sekolah, sehingga kalian bisa terbuka apapun permasalahan di sekolah. Terus tempat kayak berbagi pendapat, bertukar pikiran. Kalau kayak kemarin kan yang di konseling pertama kan setidaknya ibu tahu Fanny kenapa seperti itu kan, apa yang mendorong Fanny, terus Fanny juga tahu konsekuensi yang terjadi. Nah kalau di BK itu memang kita tuh harus bisa merubah perilaku orang. Nah berarti sejauh ini Fanny nyaman dong sama ibu, bisa terbuka, dan ibu merasa senang juga Fanny bisa terbuka sama ibu. Terus gimana lagi tuh respon teman-teman melihat Fanny sering bolak-balik ke ruangan ibu? Mereka ada nggak keinginan juga mau konseling atau mau bercerita atau masih ada yang mau takut-takut? Ada nggak kira-kira teman-teman? Kemarin ada kawan saya, dia memang katanya lagi stres, ingin berkonseling sama. Siapa yang stres? Dia kayak lagi banyak pikiran Bu. Dia katanya ingin berkonseling seperti saya sama ibu. Cuman dia masih ragu-ragu, dan dia maunya cerita dengan teman. Baru saya ngomong kayak gini Bu, kamu nggak takut apa bukannya dapat solusi, takutnya dia menjerumuskan kamu. Ya benar sih, cuman karena itu tadi sih, karena kan rasa nyaman ya. Mungkin selama ini kan kalian tuh lebih nyamannya sama teman, lebih dekat sama teman. Tapi kan Fanny sendiri udah merasakan, berarti dari Fanny pun ibu dapat sisi positifnya nih. Setidaknya Fanny kenalin ke teman-teman, ternyata di ruangan BK tuh nggak setakut yang dibayangin ya kan Fan. Karena kan selama ini emang iya sih anak-anak tuh lebih banyak yang bermasalah, kayak yang sering cabut, padahal kan ibu nggak nanganin itu aja. Buktinya kayak Fanny nyaman kan sama ibu? Nyaman. Terconnecting dia Fanny. Nah sejauh ini berarti Fanny nyaman nih sama ibu juga nyaman sama Fanny. Terus itu Fan, ibu mau tahu lagi nih. Apa itu Bu? Apa ya Fan? Ini mati, ibu jadi bingung mau ngomong apa. Setelah ibu tuh perbaiki ya Fan. Gak apa-apa nih, berhenti kan bisa dipotong. Kenapa? Oke deh Fan, itu kan ibu udah tahu nih dari Fanny juga. Ngomong-ngomong, Fan kenapa pakai jaket? Maaf Bu, sekali lagi saya tadi malam habis latihan dan badan saya kurang sehat. Memang sepadat itu latihannya sekarang sampai kecapean gini. Ibu dengar suara juga ada serak. Ya, Bu. Oh, Soalnya kami ada event harus yang dikejar, ada nanti untuk menampilkan untuk Imlek. berarti Imlek di mana Fan? Di hotel atau di mana? Di hotel. Berarti dia mau pakai mersing ya? Ya. Makanya sampai kecapean. Tapi Fanny juga harus jaga kesehatan ya Fan, karena kan mersing itu kan berat tuh. Fanny di bagian apa sih kalau ibu boleh tahu? Saya di tuba. Yang bawa yang gede-gede itu ya? Ya. Oh, yang pelatihnya Bang Jerry? Ya. Oh, gimana sih sama Bang Jerry? Enak nggak sama dia? Enak Bu. Dia orangnya kadang-kadang kalau kami bikin kesalahan dia galak,
Kalau kami nggak bikin kesalahan, ya dia baik. Tapi seru kan sebenarnya Seru sama Bang gitu. Jerry. Dulu Bang Jerry kayak gitu juga Van sama ibu. Awal-awalnya dia tuh kayak takut kalau mau cerita-cerita sama ibu. Bang Jerry juga kayak gitu tuh. Tapi akhirnya lama-kelamaan ya udah dia ngerasa seru. Kayak kemarin dia mau nyari sekolah pilihan kan, karena ibu pernah tuh ngasih bimbingan klasikal di kelasnya. Akhirnya dia datang ke ruang BK, dia nanya, "Bu, bagusnya di mana ya?" Ya udah ibu kasih pendapat, kasih solusi. Walaupun dia galak-galak gitu, tapi sebenarnya dia baik kok. Iya. Jadi berapa lama sih Van latihan itu? 7 jam 7 jam? Waduh, lama banget Van. Dari jam berapa ke jam berapa? dari balik sekolah sampai jam 10 malam. Jam 10? Iya. Jadi nggak pulang tuh? Habis balik sekolah itu pulang dulu, izin orang tua, makan, siap-siap, baru pergi lagi. Oh, berarti udah banyak banget waktu Fani kesita di sekolah ya. Berarti udah banyak banget kurang main HP ya. Kalau ibu boleh tahu nih Van, kan kemarin ibu ada ngasih LKPD ya. Iya. Yang sebenarnya sih harusnya Fani kerjanya di sini juga nggak apa-apa kan. Iya. Cuman kan Fani akhirnya ngerjainnya di rumah karena waktu itu mati lampu juga kan. Iya. Nah, kan itu harusnya kita nih konselingnya hari Kamis, cuman kan waktunya kita Fani majuin kan karena Iya. Kamis bakal full banget latihan, takut nggak bisa. Nah, ini kan baru jam istirahat nih. Emang Fani nggak ngerasa lapar, haus, mau istirahat dulu? Kok udah main aja langsung ke ruangan BK? Kalau masalah lapar itu Bu, tunggu saya berkonseling dulu. Oh, karena kan ketika perut kita kenyang, ketika dahaga kita udah lega, itu kan pasti lebih rileks kan, lebih nyaman kan mau konseling sama ibu. Nah, di sini kan berarti Fani nggak terganggu nih ya masalah makan, karena kan jam istirahat Fani tahu cuma 30 menit nih. Kalau konseling sama ibu kan juga waktunya nggak bisa lama, cuman nggak bisa sampai sejam, paling 40 menit kan kita konseling. Nah, waktu itu kan ibu ngasih Fani ini ya Van, LKPD itu kan. Iya. Ibu mau tahu dong Van, apa aja kegiatan Fani dari pagi, siang, malam, terus itu tidur, terus bangun lagi, seberapa banyak sih kegiatan yang Fani lakukan sehingga Fani itu mengurangi main handphone. Pagi saya mandi, saya mandi, lalu bantuin mama jualan, baru pulang, ngurus adik sebentar, Ya, ngambil baju, ya. habis digosok, baru pulang ke rumah lagi, siap-siap, adik diantar dekat penitip. Adek, bukannya Fani nggak punya adek? Ponakan. Oh, ponakan yang kakaknya Iya. Fani kecelakaan itu ya? Iya. Oh, jadi itu sama mama Fani ya sekarang? Iya. Oh, udah berapa tahun Fan umurnya? Ada yang 3 tahun sama 4 tahun. Ada yang 3 tahun. Tuh kan dari kakak aja mama udah punya masa lalu yang gak enak. Sekarang Fani lagi, berarti kan Fani ini harus berubah ya. Terus ibu mau tanya deh Fan, udah dia nyariin mamanya terus nggak sih Fan? Yang satu itu Bu dari umur 5 hari kan. Dia nganggap mamanya itu ya sebagai kakak. Nganggap kakak. Ya. Oh, kalau yang satu lagi? Satu lagi yang nyariin juga ya. Oh, berarti dia ada 2. Ada 2. Berarti sekarang sama Fani ya? Iya. Berarti pagi Fani lebih sering bantuin mama ya? Mama nanya tuh kok bisa sampai akhirnya ngebantuin mama? Karena kan selama ini Fani jarang banget bantuin mama. Fani mau cerita kayak gini sama mama kan. Ma, alhamdulillah Fani udah mau berubah karena tadi balik sekolah pulang ke sekolah pas langsung ke ruang BK Fani konseling sama Bu Ila. Terus apalagi respon mama setelah Fani bilang Fani ingin berubah? Karena kan keinginan itu kan dari Fani sendiri nih, apalagi bahasa Fani bilangnya Fani ingin berubah gitu. Nah, terus apa responnya mama? Respon mama, alhamdulillah kalau kamu udah mau berubah, jangan ulangin perilaku itu lagi. Ucapkan salam sama Bu Ila. Oh iya, oke, salam balik ya sama mama. Karena kan kemarin harusnya juga ibu nih rencananya mau nelfon mamanya Fani nih besok, mau nanya bener nggak ya Bu Fani melaksanakan kegiatan itu, karena kan bisa aja nih Fani ngarang-ngarang gitu ya kan. Tapi kemarin Bu Iren juga bilang sih sama ibu kalau Fani itu
sekarang udah aktif banget di mersing, karena mersing 3 kali seminggu ya, 3 kali sehari kayak makan obat aja ini. Terus tuh kan jadi akhirnya bantuin mama di SMK. Iya, di SMK. Makanya Fanny sering terlambat ya ibu tengok karena Iya, buru-buru ya Fan ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting di jalan nggak usah ngebut-ngebut. Kesini naik apa sih? Naik motor ya? Naik motor sendiri. Oh, naik motor sendiri, apalagi naik motor sendiri itu Iya. kan sebenarnya nggak boleh ya Fan, karena kan belum usianya Fanny. Cuman ya karena mamanya Fanny nggak bisa antar, papanya juga kerja kan. Lo ramai di kantin SMK. Alhamdulillah ramai. Berarti sering sama cowok-cowok lah ya Fan ya di situ. Sekarang nggak mau mikirkan cowok-cowok dulu, yang penting masa depan dulu. Oh iya, benar. Tapi nggak apa-apa kalau untuk seling-seling ya Fan. Terus nggak nanya tuh teman-teman kantinnya mama, nggak nanya sekolah nggak anaknya, kok udah bantuin di kantin pagi-pagi. Ada orang tua muridnya, dia nanya sama anaknya, baru anaknya menyampaikan ke mama, tante itu kenapa anaknya sekolah belum? Anaknya udah, Akhirnya Fanny nggak sekolah ya? ya udah nggak sekolah lagi, putus kan. Nah, terus apa kata mamanya? Kata mama, oh enggak, anak saya masih sekolah, dia masuk siang. Oh iya, ya daripada di rumah nganggur ya Fan ya. Jadi Fan, ngomong-ngomong nih, ibu mau tahu lah Fan. Terus kegiatan habis itu kan sekolah, habis sekolah ngapain? Pulang sekolah, saya beres-beres rumah. Itu kalau nggak latihan mersing ya? Ya, beres-beres rumah. Kalau misalnya mersing, saya latihan, makan dulu, Ya. baru berangkat latihan, izin sama bapak. Berarti itu intens ya Fanny kerjain kegiatannya selama dari yang ibu kasih itu. Nah, itu kan udah mulai terbiasa tuh Fan melakukan kegiatan itu. Kira-kira Fanny bisa nggak ya itu menjadi kebiasaan Fanny sehari-hari, bukan karena tugas yang ibu bukan nggak ngasih tugas sih, maksudnya ibu cuma kayak ngasih bantuan lah untuk Fanny, ini loh Fan yang dikerjain untuk cara-cara mengurangi Fanny main handphone, karena kan ibu juga nggak bisa tuh maksa Fanny harus benar-benar berhenti. Kita kan ini ya Fan ya, apa namanya tuh, memang butuh banget ya HP sekarang untuk kabar ke orang tua. Tapi Fanny enjoy melaksanakan itu, melakukan itu. Saya enjoy aja demi kebaikan. Ya betul sih, memang demi kebaikan. Jadi Fan, apa tanggapan teman-teman di kelas? Tanggapan teman-teman di kelas, Pan, kok udah berubah ya daripada yang kemarin itu sebelum konseling. Pan bilang, alhamdulillah ini berkat Bila. Saya ingin terbuka sama Bila gitu, sama gitu. Tapi ibu lihat juga sih dari yang pertemuan pertama sampai yang kesini tuh kelihatan banget Fanny udah mulai terbuka. Kalau kemarin kan ibu nih yang lebih banyak kayak ngedorong Fanny biar ngomong gitu kan. Tapi di sini kan kayaknya Fanny udah mulai ngomong nih. Terus teman-teman Fanny udah nggak ada lagi kan ngirim-ngirim kayak gitu di. Oke, berarti Fanny dengan sadarnya melakukan ini ya, mau merubahnya. Ceritain deh kayak mana Fanny sekarang di kelas sama teman-teman. Sekarang Fanny di kelas biasanya ribut kan, Fanny di kelas tuh jahil teman. Tapi sekarang ya udah, kalau misalnya ada guru masuk, saya duduk, saya dengerin apa yang dikasih materi sama gurunya. Kalau misalnya ada tugas, saya langsung kerjain, nggak ngobrol dulu kayak dulu. Kalau misalnya dikasih catatan, saya nulis. Kalau dikasih PR, saya kerjain. Oh, berarti udah lebih ini ya kan ya, udah lebih fokus ya. Terus teman-teman gimana? Kalau sama teman-teman gitu main-main atau teman-teman udah bisa ngomong kan, ada beberapa teman yang kayak gak suka kan lihat Fanny tuh kayak gitu. Sekarang gimana sih responnya teman-teman? Responnya teman-teman, wah Fanny kok sekarang udah memang betul-betul berubah. Sebenarnya bukan, kalau menurut gue sih bukan betul berubah, mau berubah ya. Baru, tapi jangan ulangin lagi ya, supaya kok nggak mau, supaya kok ditemenin sama orang lagi. Kau udah tahu kan, berarti kalau misalnya kau buat kesalahan itu malah lebih banyak ngerugiin orang. Benar sih. Terus apalagi tuh Fan? Juga saya bilang gini, alhamdulillah saya udah mau berubah, mulai sedikit. Baru kata teman saya, ya alhamdulillah kalau kau udah mau berubah,
jangan ngecewain guru sama orang tua lagi, sama teman-teman. Yang paling tepatnya sih kayaknya jangan mengecewakan orang tua ya Pak. Kalau guru itu kan intensnya cuma di sekolah, tapi kan kalau orang tua itu intensnya di rumah 24 jam itu sebenarnya waktu kita untuk orang tua ya Pak. Oh iya Pak, Ibu mau tahu deh Pak, di kelas itu Fani punya teman dekat nggak sih? Karena kan kemarin Ibu nggak nanya tuh, punya teman dekat Fani? Ada teman dekat Bu. Namanya siapa? Namanya Saira. Oh Saira. Sedekat apa sih sama Saira itu Fan? Ya kayak saudara gitu Bu. Udah deket banget Iya. berarti ya, kalau Iya. saudara itu kan udah deket banget kan. Iya. Jadi dia waktu itu ada nggak ngebantu Fanny untuk bantu untuk mau berubah ini gitu. Karena kadang-kadang kan kalau cuma diri kita sendiri aja kan nggak bisa. Nah si Sahira itu ada nggak dia kayak mau ngebantu Fanny, mau nolongin Fanny biar Fanny itu bisa lebih aktif, biar Fanny itu bisa lebih mengurangi hal-hal yang negatif. Itu ada nggak ya kira-kira Sahiranya? Ada Bu, dia banyak sekali membantuin saya dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang saya buat masalah di sekolah. Dia sangat baik, dia mau membantu saya, tidak kayak kawan-kawan yang lain, cuman datang pas butuh. Ya sih, apalagi Fanny kan anak yang aktif nih, terus mau tampil ke depan, mau maju ke depan, pasti teman-teman tuh pengennya tuh apa-apa Fanny. Tapi kalau Sahira tuh memang benar-benar kayak keluarga ya Pak. Iya. Berarti berpengaruh nggak kira-kira Sahira dalam proses perubahan Fanny ini? Menurut saya, ya dia ada. Terus respon dia kayak mana? Dia bangga terhadap saya udah mau berubah. Kemarin dia sempat kurang suka sama saya dengan kejadian kemarin itu. Kalau dia kurang suka itu wajar ya kan, karena kan Fanny teman dekatnya, nanti dikirain si Sahira tuh sama pula kayak Fanny, sering ngirim-ngirim kayak gitu. Nah Ibu sih senang nih Fanny udah mulai ada perubahan ya, semoga kedepannya Fanny juga lebih bagus gitu kan. Jangan sampai diulangi lagi, apalagi kan itu merugikan diri Fanny sendiri. Nah terus respon teman-teman juga bagus, respon orang tua juga bagus. Nah alangkah bagusnya lagi kalau Fanny bisa mempertahankan. Nah Ibu mau tanya deh Van, kan waktu itu kan karena iseng-iseng suruh. Nah sekarang kegiatan Fanny kan udah penuh, udah banyak nih. Kira-kira ikut mersing itu enak nggak sih? Ikut mersing itu seru, nggak ada ya walaupun ada capeknya, tapi kan bisa ketemu kawan-kawan, lebih ngurangin main HP gitu. Ya mau main HP satu. Terus tuh Ibu tuh pengen tahu loh gitu, kenapa sampai akhirnya Fanny tuh bisa milih mersing, sedangkan eskul nih banyak nih yang lain, ada futsal, ada volley, ada English club kan juga seru tuh. Terus kenapa sih akhirnya milih mersing? Saya pilih mersing itu karena orangnya itu baik, sopan, jujur. Nah dari situ saya ingin masuk, orangnya itu asik-asik juga. Tapi kan kalau kelas Fanny ini kan memang kelas mersing nih. Nah, cuman yang Ibu mau tahu itu kan di satu kelas itu ada berapa orang? Ada 35 orang. 35 itu ikut semua? Ada yang keluar Bu karena sakit. Siapa? Ada Bunga sama Nisa. Oh Bunga, Nisa Ibu nggak tahu, tapi kalau Bunga Ibu tahu sih. Dia sering sering lemas ya anaknya. Nah berarti ada sekitar 32 orang kan. Nah kan Fanny baru kelas 7 nih. Kalau mersing yang aktif selama ini Bu, dia kan tuh kelas 8, kelas 9. Tapi akhir-akhir ini kan Ibu tengok tuh kelas 9-nya ini udah mulai apa sih tuh kan namanya? Mau keluar. Udah mulai nggak aktif lagi kan, karena mereka tuh ada beberapa kemarin tuh kakak-kakaknya ada ke ruangan Ibu, ada berapa orang ya, ada 4 apa 5, terus mereka bilang Bu, kamu boleh nggak ya Bu konseling sama Ibu? Ibu bilang boleh konseling, tapi kan kalau rame-rame namanya bukan konseling individual lagi ya. Kalau rame-rame itu namanya bimbingan kelompok. Nah kalian tuh mau resmi atau mau sekedar kayak cerita-cerita? Kami cuma mau cerita-cerita Bu, kami udah nggak ikut lagi mersing. Nah karena kami pengen fokus. Ibu nih mau nanya nih sama Fanny, kan
Fanny bakal ada step nih, bakal naik kelas 8, naik kelas 9. Nah apa nanti di kelas 9 Fanny akan sama kayak kakak-kakak itu akan stop atau tetap melanjutkan? Karena yang ibu tahu tuh ada beberapa alumni yang memang masih kayak dia masih aktif. Nah tuh kayak Bang Dika yang anak SMA itu kan dia masih ke lomba. Nah Fanny gimana? Ibu mau tahu nih kalau Fanny-nya sendiri dari sekarang nih, Fanny mau ini gimana nanti? Kalau misalnya ada yang lebih terbaik, Fanny ingin ngikutin yang lebih terbaik itu. Kalau misalnya itu yang terbaik, Fanny akan tinggalkan marching band demi kebaikan lebih baik itu. Emang Fanny cita-citanya apa sih? Saya ingin cita-citanya menjadi kawat. Apa tuh? Komandan Marine. Oh, tentara. Ya. Apalagi mau jadi tentara kan, Fan. Boleh tuh Fan ikut silat, ikut karate. Tapi marching bagus juga sih menurut gue. Karena kan di kawat itu nanti pasti ada itu juga kan, ada juga kan pakai marchingnya. Setidaknya udah ada bekal ya Fan. Kan udah ada nih kegiatan Fanny yang aktif. Nah, nanti sekarang tinggal Fanny-nya aja lagi mempertahankan dan mengembangkan hal-hal yang positif. Terus Pak, tadi kan respon mama tuh, kalau respon papa gimana Pak? Respon bapak sama kayak mama, tapi dia lebih bangga Fanny udah mau berubah. Karena yang dari kemarin itu bapak ingin Fanny tuh berubah menjadi anak yang lebih nurut sama orang tua, nggak mau melawan. Kayak kemarin sempat Fanny pernah melawan sama orang tua. Di situ papa kurang percaya sama Fanny. Kalau usah nangis, harus happy. Kalau ketemu ibu itu bawaannya harus happy, harus bahagia. Kan ibu udah bilang kalau ruang BK itu berarti ruang bahagia. Oke. Nah, berarti Fanny udah harus merubah. Fanny sadar kan kalau itu nggak bagus, perilaku itu nggak bagus. Nah, merubah perilaku itu juga nggak segampang itu kan. Nah, ibu tuh senang sih Fanny juga udah mulai tahu kalau yang Fanny lakukan itu salah. Terus papa Fanny, mama Fanny udah mulai bisa melihat kalau Fanny ada niat berubah. Jadi Fan, kalau Fanny kayak gitu kan orang tua juga semangat tuh mau cari uang untuk Fanny, apalagi cita-cita Fanny itu tinggi dan besar ya Fan. Ya kan? Terus tuh Fan, ibu mau tahu lagi nih ibu lupa nih namanya. Ya Allah, ibu lupa deh Fan siapa ya, si Sahira. Nah, kalau sama Sahira itu seberapa percayanya sih Fanny sama dia? Sebelum Fanny cerita sama ibu kan pasti Fanny lebih dekat sama Sahira kan? Seberapa percayanya sih Fanny sama dia? Pertama Fanny kurang percaya sama dia karena dia ya orangnya memang agak lasak, tapi dia sama lah, Fanny kan juga lasak. Tapi dia nggak kayak terlalu kayak Fanny gitu. Dia Fanny nengok, Fanny takut gitu dia bakal ceritain ke teman-teman. Fanny berpikir dia ternyata pandai simpan rahasia gitu. Nah dari situ saya percaya sama dia. Kayak gitulah, kayak gitu juga lah tugas ibu. Apapun yang Fanny ceritakan, apapun yang Fanny bilang ke ibu, insya Allah ibu bisa menjaganya, baik itu dari wali kelas, kecuali wali kelas ya kan. Kadang ada guru BK ini harus mengkomunikasikan itu ke wali kelas. Nah kayak sekarang kan ada perubahan nih, berarti kan nanti ibu bisa menceritakan ke wali kelasnya Fanny, alhamdulillah bu, anak kita udah mau berubah, udah ada perubahan, udah melakukan kegiatannya yang positif, yang itu tidak ada lagi. Karena Fanny ibu tuh takut banget loh. Kelas 7 rata-rata ya, bukan Fanny doang kan, kelas 7 itu rata-rata banyak banget yang kasusnya kayak Fanny ya, yang mereka. Tapi kan kenapa Fanny akhirnya ibu panggil kemarin, karena Fanny itu menyebarkan. Kalau mereka kan cuma nonton doang kan, kalau Fanny kan nyebarin. Dan Fanny sadar gak sih itu salah? Sadar. Salah dan sadar ya, Fanny harus merubah. Alhamdulillah Fanny udah merubah. Terus ini Fan, mama sama papa Fanny kan Fanny sering bilang kalau mereka tuh kurang perhatian. Sebenarnya bukan kurang perhatian sih, cuman karena mereka tuh sibuk. Nah sekarang gimana? Coba deh ceritain sama ibu sekarang di rumah gimana, sama papa, sama mama.
kalau kemarin kan Fani lebih banyak bermain HP kan, kurang cerita sama orang tua. Dan saya sekarang Fani lebih terbuka sama orang tua, sudah mengurangi main HP karena Fani udah meluangkan waktunya untuk keluarga. Berarti udah lebih intens ya untuk ngomong-ngomong sama papa. Emang papa tuh pulangnya jam berapa sih, Pan? Kadang-kadang papa pulangnya jam 12, jam 11 gitu. Malam? Iya malam. Oh, jadi ketemunya? Ketemunya pas pagi, pas mau berangkat kerja. Oh, pas mau berangkat kerja. Tapi kan ada lah untuk say hello atau apa, atau dia nanyain kabar Fani itu ada. Cuman ya sih, dari akhirnya Fani dibantu orang tua, Fani sering datang terlambat nih. Enggak terlambat sih, cuman kayak kan harusnya Fani maksudnya jam 12.30, tapi Fani datang jam 12.20, 12.25. Tapi jangan ngebut-ngebut ya Fan, karena kan tahu dong daerah sekolah kita ini ke SMK 6 itu kan banyak yang lumayan jauh satu, terus banyak kendaraan-kendaraan industri kan, banyak kontainer, banyak mobil-mobil besar, karena harus hati-hati, keselamatan juga harus di ini. Nah, Ibu kan kemarin Fani udah ngisi tuh kegiatan sehari-harinya Fani. Menurut Fani, kegiatan sehari-harinya Fani itu bosan kah? Atau seru untuk dilakukan? Atau berat untuk dilakukan gitu? Seru untuk dilakukan. Seru untuk dilakukan. Ya, berarti ini udah komen Fani ya untuk berubah itu. Terus apalagi ya Fan, yang ibu ini, yang ibu mau tahu lagi dari Fani. Oh ya, kan ibu pernah bilang tuh Fan, kalau setelah pertemuan kedua nanti kita ada kontrak tingkah laku nih. Nah kontrak tingkah laku itu Fan nanti isinya Fani isi. Ntar ibu ambilin ya, biar ibu juga bisa jelasinnya. Ini Fan, nih kontrak tingkah lakunya ini. Nih nanti Fani saya, berarti Fani isi nama Fani, terus tanggal sekarang. Nah, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Maksudnya tuh kayak Fani ingin merubah perilaku, terus ingin mengurangi main gadget, lebih akan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Misalnya jika saya sudah bisa mengurangi main handphone, gitu kan. Terus apabila saya berhasil melakukan, saya akan mendapatkan. Nah, terserah Fani mau reward apa dari ibu atau mau reward apa dari orang tua. Tanggal berakhirnya kontrak kita bikin aja, tanggal berakhirnya kontrak itu tanggal 30 Januari. Gimana? Bisa? Oke, nih. Fani bawa pena nggak? Nggak bawa ya? Ntar gua ambil pena ibu ya. Nah ini Fan, pena ibu. Aduh, ini susah nyari pena. Kalau mau pakai alas ya Fan, dikerjain dulu. Iya. Nama saya? Iya kali nama ibu, ya nama Fani dong. Masa nama ibu sih? Fani. Sejak kapan Fan punya cita-cita menjadi kowat? Dari kecil. Dari kecil. Iya. Nah, apalagi mau jadi kowat tuh harus punya semangat yang tinggi. Iya. Ya. Tanggalnya dibikin Tanggal 10. sekarang tanggal 10, berarti tanggal berakhir kontrak tadi tanggal berapa kita bikin? Tanggal 30. Berarti ada 20 hari nih. Di bawah ini yang menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Yang pertama, mengurangi bermain gadget. Terus melakukan kegiatan yang positif.
boleh. Nah, apabila saya menemukannya, saya akan mendapatkan terserah Fani. Entah pengen dapat coklat Silver Queen atau mau dapat apa, terserah Fani. Nanti itu rewardnya dari ibu. Kan kalau ibu kan nggak bisa ngasih nilai. Terserah Fani maunya apa. Gak apa-apa, boleh aja di situ. Jangan minta rumahnya, ibu kan nggak bisa. Ibu juga rumahnya kan masih nyicil. Coklat, oke. Tanggal berakhirnya tanggal 30 Januari. Di sini tanda tangan Fani, di sini tanda tangan ibu. Buat namanya Fani. Oke, sekarang ibu nih. Kita udah tanda tangan loh, Fan. Kalau udah ada tanda tangan itu berarti harus dilakukan. Fani sendiri yang bisa ngerubah itu semuanya ya. Kalau ibu kan hanya ngebantu nih, ini ibu simpan. Ibu simpan. Fani lah yang simpan. Nanti tanggal 30 Januari Fani tetap melaksanain ya itunya kegiatan hariannya, sambil nanti ibu akan lihat itu dari wali kelas dan ini siapa kan orang tua Fani. Nah, tapi Fani sadar kan mau melakukan perubahan ini, Fani sadar kan benar-benar dari keinginan Fani kan, tidak ada paksaan dari ibu ya. Takutnya nanti ada paksaan pula dari ibu, dibilangnya gara-gara Bu Ila mau berubah, sebenarnya harus dari Fani. Nah, kalau ibu tangkap tadi kan udah banyak nih respon positif dari teman, dari orang tua, dari guru. Nah, sekarang tinggal Fani yang mempertahankan. Nah, ibu mau tahu lagi nih sebelum konseling ini berakhir, ibu mau tahu deh dari Fani, keinginan terbesar Fani itu kenapa mau benar-benar berubah gitu. Keinginan Fani? Iya, benar-benar keinginan Fani tuh kenapa akhirnya Fani tuh mau berubah gitu, kenapa gitu. Fani ingin membahagiakan orang tua dan membuktikan kalau Fani itu bisa berubah. Berarti yang jelas pertama untuk orang tua ya. Ya benar sih. Memang kita itu kalau sekarang ini memang yang kita pilih adalah orang tua kita ya. Nah, oke Devan, ini kan Fani udah sadar nih mau berubah, mau mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal yang aktif. Nah, dari 2 kali pertemuan ini kan Fan, di pertemuan pertama ibu lihat kan Fani tuh masih kurang untuk kayak mengungkapkan, masih kayak ibu yang nanya-nanya ke Fani. Tapi di pertemuan kedua ini kan ibu juga sudah melihat kalau Fani itu udah kayak lebih nyaman, lebih enjoy. Sejauh ini nih Fan, di ruangan BK ini apa sih yang Fani rasain? Fani rasanya senang karena sudah mau terbuka, pertama bila. Berarti adalah ya nyaman gak kira-kira sih di ruangan ibu? Nyaman Ya walaupun banyak buku ya Fan. Terus ibu mau tuh gini Fan, kan Fani udah tahu nih, ibu juga udah tahu kenapa Fani berperilaku seperti itu, ibu sudah tahu. Terus apa yang mendorong Fani melakukan itu, ibu juga udah tahu. Nah, konsekuensinya Fani juga udah tahu kan, yang Fani akhirnya orang tua marah, terus Fani dijauhin sama teman-teman. Nah, setelah itu Fani sendiri yang mau merubahnya. Terus karena ada perjanjian sama ibu, walaupun tanggal berakhir kontrak itu hanya sampai tanggal 30, tapi ibu berharap dari kegiatan yang Fani lakukan, kegiatan harian itu, terus kontrak di kalam itu menjadi satu kebiasaan Fani yang bisa merubah perilaku Fani ke depannya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau Fani tanyakan lagi atau ada yang ingin Fani ceritakan lagi sama ibu? Saya ada waktu untuk belajar lagi. Oke, berarti sampai di sini aja ya pertemuan kita. Semoga Fani dapat merubahnya dan ibu juga setidaknya ada sedikit keberhasilan dari ibu sudah membimbing Fani.
Oke, berarti Fani udah boleh kembali ke kelas ya, Van. Terima kasih udah mau datang ke sini ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.